Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara itu, Alex yang sudah memeriksa rekaman CCTV segera kembali ke mobil Tuan Agam untuk memberikan hasil yang didapatnya. "Bagaimana?" tanya Agam saat Alex membuka pintu mobilnya. "Maaf Tuan, ini bau apa?" Alex balik bertanya saat mencium bau tidak sedap saat pintu mobil terbuka. Agam menghela nafasnya dengan kasar. "Jangan banyak bertanya dan jawab pertanyaanku tadi." Maaf Tuan." Alex menundukkan kepalanya, lalu mulai menjelaskan apa yang didapatnya dari kamera CCTV yang diperiksanya tadi. "Nona Cleo ternyata bersekongkol bersama teman-temannya. Saat aku keluar membawa Nona Baby, beliau pun ikut keluar dari pintu belakang dan langsung masuk ke dalam mobil temannya. Itu sebabnya saat aku mencari Nona Cleo di dalam, dia sudah tidak ada dan hanya ada teman-temannya saja," terang Alex masih dengan kepala tertunduk. "Lalu, aku sudah melacak keberadaan Nona Cleo melalui GPS dan beliau sedang berada di hotel." Perkataan Alex terhenti saat suara ponsel Tuan Agam berdering. Agam sendiri langsung menatap layar ponselnya dengan kening yang berkerut karena nomor yang menghubunginya tidak ia kenal. Satu kali ia abaikan panggilan tersebut karena Agam merasa lebih penting mendengarkan penjelasan Alex tentang keberadaan Cleopatra. Namun saat ia hendak berbicara dengan Alex, ponselnya kembali berdering. "Apa perlu aku yang angkat, Tuan?" tawar Alex saat melihat Tuan Agam yang tampak enggan mengangkat panggilan tersebut. "Tidak perlu." Agam langsung mengangkat panggilan tersebut dan mendengar suara pria dari seberang sana. "Selamat malam, apa benar ini nomor Tuan Agam Mateo?" "Ya, aku Agam Mateo. Anda siapa?" "Maaf Tuan, kami dari kepolisian hendak memberikan kabar bahwa adik Anda yang bernama Cleopatra Mateo sedang berada di kepolisian." Agam mendengar semua penjelasan dari orang yang mengaku dari kepolisian, sembari memijat pangkal hidungnya. Ia begitu terkejut saat mengetahui kalau adiknya saat ini sedang ditahan terkait tuduhan penyalahgunaan obat-obat terlarang. "Tuan, Anda baik-baik saja?" tanya Alex saat melihat Tuan Agam diam saja setelah selesai menutup ponselnya. Agam hanya menganggukkan kepalanya, lalu menyuruh Alex untuk ke tempat Cleo ditahan. Tidak lupa ia mengingatkan pada Alex untuk menghubungi pengacara handal mereka untuk mengurus permasalahan Cleopatra. Karena Agam tidak mungkin datang langsung untuk mengeluarkan adiknya, mengingat skandal itu pasti sudah diliput oleh para wartawan dan akan menjadi heboh jika dirinya datang ke sana. Lagi pula Agam juga harus mengurus Baby yang tengah tertidur dan juga menghubungi orang tuanya untuk memberikan kabar tentang apa yang terjadi pada Cleopatra. Beberapa jam kemudian, benar saja apa yang sudah diprediksi oleh Agam. Berita penangkapan Cleopatra menjadi berita besar hingga terdengar ke seluruh keluarga besar mereka maupun rekan bisnis perusahaan mereka. Semalaman ia terus menerima telepon dari kerabat dan rekan bisnisnya hanya untuk menanyakan kebenaran dari berita tersebut. Bahkan Agam yang tadinya ingin menghubungi Dad David dan Mom Minnie untuk memberitahu masalah Cleopatra justru dibuat terkejut saat kedua orang tuanya lebih dulu menghubunginya untuk bertanya tentang kebenaran berita tersebut. Dad David dan Mom Minnie bahkan ingin langsung pulang ke Jakarta kalau saja tidak ia tahan dan berjanji akan membereskan semua masalah yang diperbuat adiknya. "Cleopatra," geram Agam sambil memijat kepalanya yang terasa pusing, lalu menatap Baby yang tertidur pulas di atas ranjang sembari menghela nafasnya. Di satu sisi, Agam merasa pusing dengan permasalahan yang Cleopatra buat. Meski ia yakin adiknya tidak bersalah, tapi di satu sisi lainnya ia sedikit lega karena istrinya tidak sampai terlibat dalam permasalahan tersebut. Karena kalau sampai Baby ikut terlibat, maka sudah dapat dipastikan hubungan keluarga besar Mateo dan Arbeto akan bersih tegang. Karena ia dianggap tidak bisa menjaga putri kesayangan mereka dengan baik. Bahkan yang terburuk bisa saja ia dipaksa berpisah dengan Baby dan Agam tidak mau sampai itu terjadi. Dret,
Aga menatap ponselnya yang berdering lalu mengangkatnya saat mengetahui Alex yang menghubunginya. "Bagaimana?" tanya Agam setelah mengangkat panggilan tersebut. "Semua beres, Tuan. Nona Cleopatra sudah diperbolehkan untuk pulang," jawab Alex. "Bagus. Dan bagaimana dengan pemberitaan di luar sana?" "Aku sudah mengurus semuanya, Tuan. Anda bisa cek, sudah tidak ada pemberitaan tentang Nona Cleopatra." "Bagus, kau bekerja dengan baik," ucap Agam sembari melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya yang menunjukkan jam 4 pagi. "Bawa Cleopatra sekarang juga ke mansion dan kunci dia di kamarnya," perintah Agam. "Baik, Tuan." Setelah mendengar jawaban dari Alex, Agam menutup ponselnya dan segera mengecek pemberitaan tentang Cleopatra di seluruh media elektronik dan tidak menemukannya sama sekali. Ia merasa bangga pada Alex karena bisa mengurus semuanya itu dengan waktu yang singkat. Tidak salah, Boy, dirinya, dan Mars mengangkat Alex sebagai ketua tim Delta karena kemampuannya tidak lagi diragukan. Dan sekarang saatnya ia tidur berbaring di samping Baby agar besok bisa memberikan hukuman pada istrinya dan terutama pada adiknya, Cleopatra Matteo. Suasana di ruang tengah yang begitu luas itu terasa mencekam saat sang pemimpin di mansion tersebut menatap tajam pada dua wanita yang kini tengah duduk di atas sofa. Kedua wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Baby Arbeto dan Cleopatra Matteo. Keduanya kini tengah disidang setelah kejadian malam itu, di mana Baby pulang dalam keadaan mabuk dan Cleo yang ditahan saat penggerebekan yang dilakukan kepolisian di hotel yang didatanginya. "Kalian benar-benar sudah keterlaluan," bentak Agam sembari menendang meja yang berada tepat di hadapan istri dan adiknya itu, hingga membuat Baby terkejut dan hampir menangis karena ketakutan. Sedangkan Cleo tampak lebih tenang, bahkan terkesan cuek, sembari menahan rasa kantuknya. Bukan tanpa alasan Cleo merasa sangat mengantuk, karena dia baru tidur saat jam 5 pagi, dan sekarang jam 7 pagi dirinya harus bangun hanya untuk mendengarkan kemarahan kakaknya. "Kesalahan kalian itu sangat fatal," sentak Agam kembali, menatap tajam pada dua wanita yang tengah menundukkan kepalanya. "Dan sebagai hukumannya, untuk Baby mulai besok akan tinggal di mansion utama." "What?" Baby yang menunduk langsung menatap ke arah Agam. Kau mengusirku?" tanyanya dengan tak percaya. "Kita akan tinggal terpisah selama 1 bulan," ucap Agam kembali tanpa menjawab pertanyaan istrinya. Aku tidak mau." Baby hendak berdiri dari tempat duduknya, namun Agam menatapnya dengan tajam hingga membuat dirinya kembali duduk. "Dan kau, Cleo?" Agam kini menatap pada adiknya. "Mulai hari ini, kau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan modeling." "What?" Cleo menatap tak percaya dengan apa yang didengarnya. Bahkan rasa kantuknya menghilang begitu saja, berganti dengan rasa amarah. "Tidak bisa begitu, dunia modeling adalah hidupku." "Aku tidak peduli itu." Agam mengangkat kedua bahunya. Ini tidak adil. Aku tidak bermasalah sama sekali. Kau tahu jelas aku hanya berada di tempat dan waktu yang salah. Jadi kau tidak bisa menghukumku dengan sekejam ini," protes Cleo dengan penuh emosi. "Lalu dengan membuat kakak iparmu mabuk seperti tadi malam, kau juga merasa tidak bersalah?" Itu Cleo tidak bisa berkata-kata karena memang dirinya yang membuat Baby mabuk agar dia bisa melarikan diri bersama dengan teman-temannya. "Keputusan aku sudah bulat dan kalian harus menerima hukuman itu." Baby dan Cleo bersamaan memanggil Agam dengan tatapan memohon. Namun Agam tidak memperdulikan tatapan kedua wanita itu. "Sayang, aku minta maaf. Bisakah kau mencabut hukumanmu? Aku tidak bisa tinggal terpisah denganmu." Baby memberanikan diri mendekati suaminya yang tengah marah, memegang jemari suaminya, lalu mengecup bibir prianya dengan penuh kelembutan. "Menjijikkan," gerutu Cleo dengan kesal saat melihat Baby merayu kakaknya. Sedangkan Baby tidak memperdulikan Cleo yang menggerutu, karena tujuannya saat ini adalah membuat Agam menarik hukumannya, karena dia tidak mau tinggal terpisah dari suaminya, walau hanya untuk 1 malam.
Kalau aku tinggal di mansion utama, kita tidak akan bisa bercinta, bukan? Apa kau sanggup tidak menyentuhku? Bisik Baby dengan merayu. Agam menarik satu sudut bibirnya. Walaupun kita tinggal terpisah, bukan berarti aku tidak bisa menyentuhmu. Jawab Agam yang ikut berbisik di telinga istrinya. Kau itu menyebalkan. Mana ada yang seperti itu. Lebih baik aku pergi dan tinggal bersama Mam Luna agar kau tidak bisa menyentuhku. Baby yang marah beranjak dari tempat tersebut. Dan Agam hanya diam menatap istrinya yang pergi menuju kamar mereka karena urusannya dengan Cleo belum selesai.